Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kelompok, yaitu mengenai evaluasi dan pemeliharaan ERP atau Enterprise Resource Planning. Kami dari kelompok 5, anggota kelompoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Celia Kilmianti, yang kedua Luhur Wiki Saputra, yang ketiga saya Febri Arismawan, yang keempat Anggi Novita Dewi, yang kelima Fairusi Munajasa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu merupakan suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan semua informasi dan proses organisasi dalam sebuah wadah. Sistem ERP ini berperan penting bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang terlibat di dalamnya untuk dapat mengambil, menilai, meringkas, menafsirkan, mengumpulkan, menggunakan, dan menganalisis informasi yang ada di organisasi tersebut. Demikian dari saya. Untuk slide-slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Novita Dewi, NIM 2019-53130. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini ada manfaat dari ERP dalam organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang ketujuh, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja, dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan sistem ERP ini. Yang kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Yang keenam, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang ketujuh, dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang lebih efektif dan juga dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Celia Hilmianti, NIM 2019-53125. Evaluasi Enterprise Resource Planning atau ERP yaitu merupakan suatu proses penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan suatu perusahaan melalui sistem informasi yang digunakan dalam membantu untuk mengelola proses. Macam-macam evaluasi ERP. Evaluasi dalam ERP dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Evaluasi keuangan merupakan suatu penilaian yang berfokus pada identifikasi penyimpangan antara anggaran yang sudah ditetapkan pada suatu perusahaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Biaya ini meliputi biaya yang dikeluarkan hanya satu kali atau on-time cost, dan biaya rutin tahunan atau ongoing cost. Kinerja sistem ERP pada evaluasi keuangan merupakan rangkaian kerja evaluasi berbasis balance scorecard atau BSC. Dan selanjutnya yaitu evaluasi teknis, berfokus pada kriteria teknis misalnya MIPS atau Million Instructions per Second yang berhasil dilaksanakan. Properti sistem yang bersifat teknikal ini relatif lebih mudah diukur, tetapi biasanya ukuran erat kaitannya dengan dampak bisnis implementasi ERP. Evaluasi teknis digunakan untuk melihat sejauh mana sistem yang digunakan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja sistem yang sesuai dengan tujuan dari implementasi sistem ERP. Tahapan untuk mengevaluasi kinerja sistem ERP.
1. Mendefinisikan kebutuhan kinerja, misal waktu tanggap atau responsi time minimal yang dapat diterima untuk menyelesaikan tugas secara keseluruhan atau end-to-end, dan kapasitas jaringan untuk sebuah antarmuka. 2. Membangun program pengujian dengan semua elemen yang sudah disiapkan dengan baik. 3. Mengatur semua infrastruktur sesuai konfigurasi vendor. 4. Menjalankan unit tes untuk setiap aplikasi dalam paket modul untuk menjamin bahwa semua fungsi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik. 5. Menjalankan integration test untuk menjamin kompatibilitas dan konektivitas antara seluruh komponen. 6. Menggunakan alat bantu monitoring untuk sistem yang menjadi tempat berjalan sistem ERP, misalnya sistem operasi, basis data, dan sistem perantara atau middleware. 7. Mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap untuk semua tugas utama ketika sistem tidak sedang dalam beban kerja yang berat. 8. Membangun sebuah referensi dasar waktu tanggap atau response time untuk semua tugas utama pada berbagai kondisi beban kerja. 9. Jika kebutuhan tidak berhasil dipenuhi, lakukan perubahan dan hardware, software, dan jaringan, kemudian ulangi pengujian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuzi Munayasa, NIM 2019-53132, akan melanjutkan presentasi tentang pemeliharaan sistem ERP. Aktivitas pemeliharaan sistem meliputi beberapa aksi kreatif untuk masalah yang ditemui. Yang pertama, adapun prosedur untuk fitur atau kebutuhan baru yang ditambahkan. Kedua, pemeliharaan perspektif sebagai tanggapan atas upgrade software. Ketiga, pemeliharaan perspektif untuk urusan administrasi rutin. Selanjutnya, evaluasi penerapan sistem ERP pada perusahaan. Contoh evaluasi penerapan ERP pada perusahaan bagi berikut. Pertama, evaluasi penerapan ERP terhadap penyajian laporan keuangan pada PT Surya Citra Televisi. Kedua, evaluasi penerapan modul plan maintenance pada ERP untuk proses pemeliharaan dengan metode analisis event log di PT Freeport Indonesia. Ketiga, evaluasi kesuksesan sistem informasi ERP pada usaha kecil menengah di PT JP. Keempat, evaluasi keberhasilan sistem ERP pada PT Autonesti Indonesia. Kesimpulan, evaluasi pada enterprise resource planning sangat diperlukan untuk dilakukan. Evaluasi sebagai proses untuk memberi penilaian pada penerapan sistem ERP berdasarkan beberapa penelitian. Penerapan sistem ERP pada suatu perusahaan terbukti berhasil untuk diimplementasikan. Sistem ERP terbukti sangat membantu dalam berbagai aktivitas yang ada di perusahaan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.